Dan hari ini kita akan bahas tentang ekspresi reguler ya, atau regular expression, regex ya. Sebelum kita mulai, saya harap sudah membuat tugas videonya ya, sudah mempelajari videonya ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Gimana? Ada pertanyaan nggak terkait materi hari ini, regular expression, atau yang kemarin-kemarin? Nggak ada ya? Bisa dipahami ya? Nah, sebenarnya mudah sih ya. Kalau TBO ini, otomata ini, kalau di Jerman sana, ini mata pelajaran di SMA ya. Di SMA sudah disampaikan terkait teori otomata ini. Baik, saya akan jelaskan sekilas ya terkait nanti. Kalau kemarin sih kita sudah bahas ya terkait ekspresi reguler ya, dari satu FSA ya. Nanti kita langsung ke soal ya. Jadi kemarin sudah, kalau sebuah mesin otomata itu ya, dia kan mesin FSA ya, dia menerima bahasa reguler ya, menerima bahasa reguler. Nah, bahasa reguler itu kan bisa merupakan sekumpulan string ya, sekumpulan string. Nah, sebenarnya sekumpulan string itu nanti bisa kita lihat polanya ya. Dan sebenarnya dari diagram FSA juga kita bisa lihat pola dari string tadi. Nah, itu kalau penyajiannya dalam bentuk gambar ya, atau diagram. Nah, kita juga bisa menyajikan pola tadi dalam bentuk tulisan ya, atau teks gitu. Nah, itu nanti yang disebut sebagai ekspresi reguler ya, atau regular expression. Mungkin sudah pernah dengar ya tentang ini ya. Kalau Anda menggunakan text editor seperti Atom ya, Atom atau Sublime ya, atau di Notepad++ juga ada di situ fitur ya. Biasanya regular expression ini digunakan untuk pencarian teks ya, untuk mempermudah dalam pencarian teks, melihat pola teksnya. Seperti Google juga ya, Google juga pasti dia menerapkan ini ya, regular expression ini ya, untuk pencarian di mesin Google-nya. Ada satu bahasa yang sangat ini ya, menggunakan, dia mengimplementasikan pengenalan atau pola dari teks itu ya, menggunakan regular expression. Itu ada bahasa Perl ya, dia menerapkan ini ya. Sebenarnya di bahasa yang lain juga ada, tapi tidak terlalu di ini ya, di bahasa pemrograman lain. Ada fiturnya untuk pencarian teks, setiap bahasa ada. Nah, ini contohnya ya, misalkan kalau dulu nama file itu ya, nama file ya, itu ada aturannya ya. Nama file di komputer ya, itu ada aturan penamaannya ya. Jadi nggak sembarangan. Kalau sekarang kan kita bebas nih ngasih nama ya. Kalau dulu dibatasi, huruf pertama itu harus huruf ya, karakternya harus huruf ya. Jadi nama file itu harus diawali dengan huruf, kemudian baru diikuti berikutnya dengan huruf atau angka. Nah, dulu juga biasanya dibatasin 8 karakter nih ya, dibatasin 8 karakter ya. Jadi satu karakter awal itu adalah huruf ya, nggak boleh angka ya, nggak boleh yang lain, nggak boleh karakter khusus yang lain ya, harus huruf yang di awal. Kemudian baru
7 karakter berikutnya adalah bisa huruf atau angka gitu. Dan baru diikuti dengan format filenya gitu. Nah, misalnya kita ingin membuat atau membuat ekspresi reguler ya dari aturan penamaan berkas ini ya. Ya nanti ininya seperti ini, huruf ya, atau bisa nanti ini disingkat H gitu aja ya misalkan. Huruf kemudian digabung dengan concat ya. Ini concatenation, bisa titik atau tidak usah ditulis apa. Digabungkan dengan huruf atau angka ya. Bisa pakai tanda plus atau tanda union ya, bisa union, atau juga ada juga yang menggunakan tanda seperti ini misalkan. Nah, ini sampai ini start closure ya, berulang ya, berulang. Nah, kalau biasa juga kalau misalkan dibatasin batasin jumlah ininya ya, ini pangkat gitu ya, ininya posisinya di atas ya. Superscript. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan 7 karakter diikuti berikutnya yang bisa ditambahkan kalau misalkan berikutnya adalah format teksnya gitu ya, misalkan nanti ditambahkan titik kemudian ya, kemudian formatnya. Nah, kita fokus di sini aja ya. Nah, kalau seperti ini nanti kita ubah ke diagram FSA-nya seperti ini ya. Dimasukkan huruf, yang pertama itu huruf inputnya, kemudian diikuti dengan huruf atau angka. Nah, jadi dalam sebuah ekspresi reguler ya, dia ya simbol-simbol yang perlu diingat ya, ada simbol bintang atau star gini ya. Ini closure ya untuk perulangan. Dia superscript ya di atas ya, seperti pangkat ya. Ini muncul sebanyak n kali ya, atau tidak muncul sama sekali ya. Sebanyak n kali ya. Jadi panjang stringnya bisa atau tidak muncul ya, panjang stringnya bisa 0 dengan n. Nah, ada satu lagi closure dia yang pakai tanda plus ya. Tapi bedakan ini dia superscript ya, dia pangkat ya, seperti pangkat itu superscript ya. Bedakan dengan plus yang ini ya. Kalau ini kan untuk union ya. Kalau dia tidak superscript ya, tidak di atas dia,
Ini untuk union. Ini untuk union atau penggabungan. Nah, kalau yang superscript dia untuk closure ya. Untuk closure. Dia bedanya dengan yang star closure ya. Kalau star closure dia bisa tidak muncul ya. Atau panjang stringnya nanti bisa 0 ya. Kalau superscriptnya tanda plus itu minimal muncul 1 kali ya. Jadi dia harus muncul 1 kali. Jadi panjang stringnya minimal adalah 1. Nah, misalnya contohnya seperti ini. 1 star closure ya, digabungkan dengan di concat ya, di concat dengan 1 atau 0 ya. Nah, jadinya nanti dia ini ya. Jadi 1 ini minimal muncul 1 kali ya. Jadi minimal dia muncul 1 kali. Kemudian dirangkai dengan ini ya, dirangkai dengan 1 atau 0. Dirangkai dengan 1 atau 0. Nah, 1 atau 0 ini dia bisa, ini closure ya. Salah satu dari 1 0 ini closure. Bisa sampai dengan n atau tidak. Star closure ya. Kalau star closure berarti dia bisa tidak muncul ya. Berarti seperti ini. 1 yang muncul 1 kali. 1 atau 0-nya ini tidak ada. Atau nanti 1 1 1 1 gitu ya. Atau 1 0 0 0 gitu ya. Atau 1 0 1 0 1 0 gitu. Dan seterusnya. Nah, enggak. Nah, ini contoh-contohnya ya. Bisa dilihat sendiri nanti di ini saya rekam, nanti dilihat lagi di videonya ya. Nah, kemudian konversi. Sebenarnya bisa kita langsung mengkonversi dari NFA ya. NFA ke ekspresi reguler ya. Tapi akan lebih mudah kalau kita kita konversi dulu ke yang deterministik ya. Kemudian direduksi, baru diubah ke regular expression. Itu nanti akan lebih singkat ya. RE-nya nanti hasilnya akan lebih singkat, lebih ini ya. Dibanding dengan kalau kita langsung. Kalau masih dalam ada epsilonnya, sebaiknya diubah dulu ke NFA ya. Dan kalau ekspresi reguler ya bisa, kalau kita nanti kalau Anda lihat di videonya bisa ya langsung ubah ke NFA ya. Atau juga bisa ke NFA epsilon dulu baru nanti berubah ke NFA. Oke, ini contohnya ya. Nanti akan saya berikan satu contoh mau dikerjakan, kemudian nanti Anda kerjakan 2 soal ya. Pilih 2 yang akan Anda kerjakan. Ya, harus dipahami mana yang perangkaian, mana penggabungan ya. Kemudian closure ya. Prinsipnya itu aja. Kalau di sini kan satu dirangkai dengan salah satu dari ini ya. Nah, berarti ini kan nanti dia dirangkai ya. Nah, kalau perangkaian dia ada 3 state ya. Kalau perangkaian ada 3 state ya. Kalau union dia 2 state.
Kalau union di gabungannya gini ya. Jadi kalau misalkan dirangkai 1-0 gitu ya. Ini dia perlu 3 state ya. Soalnya nanti kalau closure dia kan bisa di sini dia state-nya. Kalau yang seperti ini nanti dia bisa, ini salah satu aja. Jadi satunya di sini gitu. Sama aja ya. Nah, yang ini kita concat dengan union dari 0 dan 1 ya. Dan ini closure ya. Closure sebenarnya kita langsung aja. Kita bisa langsung ke sini aja. Ya, ini ya, seperti ini. Dan dia bisa 1 ya, bisa 1. Bisa juga 1, 1-0 ya, 1-0, 1-1, dan seterusnya. Ini sebenarnya contoh yang pertama tadi ya. Nah, yang ini ya. Nah, tapi ini ada tanda plusnya. Ya, sama aja sebenarnya. Ya, jadinya seperti ini untuk yang baris 4 ya. Nanti bisa kita kasih nama ya, Q0 Q1 atau B gitu ya. Itu ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, bisa langsung ya. Yang tidak mengerjakan, silakan langsung di raise hand ya, angkat tangan, diklik raise hand-nya. Nah, berikutnya kalau tadi kita bahas tentang konversi dari ekspresi reguler ke FSA ya. Bagaimana kalau kita mengubah satu FSA menjadi suatu bahasa reguler. Nah, kalau di videonya kemarin kan dicontohkan ya, untuk mengubah suatu FSA ya. Kalau di sini misalkan kalau ini contohnya adalah NFA di sini ya. Di sini adalah NFA contohnya. Nanti untuk mengubah dari satu FSA ini menjadi ekspresi reguler ya. Nah, nanti dibuat semacam persamaan ya. Dibuat semacam persamaan. Nanti state itu dianggap sebagai variabel ya. Dianggap sebagai variabel. Yang dia akan menerima string ya, atau menerima input ya. Nanti dimulai dari final state-nya ya. Nanti yang dimulai dari final state-nya untuk setiap state ya. State dibuat persamaannya. Nanti kalau sudah itu nanti persamaan tadi disubstitusi ya dengan persamaan yang lain. Nah, nanti baru akan dihasilkan suatu ekspresi reguler. Nah, misalkan ini kan final state-nya Q3 nih ya. Nah, Q3 ini kan dia menerima input dari Q2 kan, input A dari Q2 gitu. Nah, hanya kan inputnya sebagai terminal ya, sebagai terminal. Nah, Q2-nya variabel ini.
variabel. Nah ini kan ini masih tanda tanya nih ya, yang string yang dari key 2 ini apa yang disimpan di key 2 ini ya. Ini jadi dia disimpan dalam atau dia menjadi sebuah variabel. Nah, kalau misalkan nanti ada input yang lain, misalkan B, dari mana state-nya itu juga di sini ya. Kalau misalkan dia union ya union ya, kalau dia concatenation ya concat. Nah ini persamaan dari yang dari state key 3 ya. Key 3 itu menerima input A dari key 2. Nah kalau yang key 2 ya, nah ini key 2, nah dia kan menerima input A dari key 1 ya. Input A dari key 1, kemudian input B dari key 2 ada key 2 ya. Ada juga B yang dari key 3 ya. B dari key 2, B dari key 3. Nah, seterusnya ya. Untuk yang key 1 juga gitu. Nah, key 1 kan dia state awal ya. Dia menerima input empty string ya di sini. Di sini tambahkan empty string. Nah, selain itu adalah input yang lainnya. Nah, nanti ini disubstitusi ya. Disubstitusi itu seterusnya ya. Disubstitusi key 2 ya. Ini dimasuk ke sini ya. Dan seterusnya itu nanti. Sampai diperoleh nanti suatu pola dari ekspresi reguler. Silakan kalau ada yang tanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal ya. Ini saya sudah jelaskan contohnya. Nah, misalkan ada DFA ini ya. Ini NFA atau DFA ini? Oh, ini nggak ada nih ya, salah nih. Ini panahnya nggak ada di sini ya. Ini dari sini ke sana ya. Ini mau saya hapus nggak bisa dia. Ini contoh FSA-nya ya. Silakan dicoba dibuat ke menjadi ekspresi reguler ya. Ini masih ada berapa menit nih? 10 menit ya. Masih ada waktu sampai jam 11 ya. 15 menit ya. 10 menit kerjakan, nanti 5 menit kita bahas ya. Mana mah? Coba ini hasilnya dibantu dijelaskan. Silakan di share screen. Oke, masih ragu. Oke, kalau gitu mungkin buat PR aja ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Nanti minggu depan kalau masih bingung silahkan ditanyakan ya. Jadi soalnya saya share lagi ya. Ya, bisa langsung dikerjakan. Untuk yang mengubah dari FSA ke ekspresi reguler ya.
sebelah kiri ya. Nah, sebelah kanan mengubah ekspresi regular ke sinotomatanya ya. Kecuali yang 4 ini ya. Baik, mungkin cukup ya. Sudah di screenshot ya. Oke, waktunya sudah habis. Untuk hari ini saya cukupkan pertemuan kita. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.